Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teca Zepira dari kelompok 10. Pada pertemuan kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan membahas tentang permasalahan pokok pendidikan di Indonesia. Nah, sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Suci Febriani dengan NIM 19045106. Dan yang kedua yaitu Suci Nazira dengan NIM 19018044. Dan yang ketiga yaitu saya sendiri, Teca Zepira dengan NIM 11231149. Dan yang terakhir yaitu Ulfa Aulia Putri dengan NIM 19029170. Latar belakang, pendidikan mempunyai tugas untuk menyiapkan sumber daya manusia yang unggul untuk pembangunan. Namun, dewasa ini di negara kita, khususnya dalam bidang pendidikan, masih belum menampakkan hasil yang maksimal. Hal ini dikarenakan pendidikan selalu menghadapi masalahnya. Misalnya, selalu terdapat kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan hasil yang dapat dicapai dari proses pendidikan itu sendiri. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama itu apa permasalahan pokok pendidikan di Indonesia, yang kedua apa permasalahan tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan, dan yang ketiga bagaimana cara penanggulangan permasalahan pokok pendidikan di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu permasalahan pokok pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu permasalahan pemerataan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan. Pada masa awalnya di tanah air kita, pemerataan pendidikan itu telah dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 sebagai dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Pada bab 11 pasal 17 berbunyi, tiap-tiap warga negara Republik Indonesia mempunyai hak yang sama untuk diterima menjadi murid suatu sekolah jika syarat-syarat yang ditetapkan untuk pendidikan dan pengajaran pada sekolah itu terpenuhi. Nah, permasalahan pokok pendidikan di Indonesia yang kedua yaitu masalah kuantitas pendidikan. Masalah kuantitas pendidikan merupakan masalah yang menyangkut banyak murid yang harus ditampung di dalam sistem pendidikan atau sekolah. Masalah ini timbul karena calon murid yang tidak tertampung di suatu sekolah karena keterbatasan daya tampung. Kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas pada tingkat sekolah dasar. Permasalahan ini mencuat terutama di SD pada tahun-tahun lampau. Pada saat ini, masalah itu sudah bisa teratasi, apalagi dengan telah banyaknya mendirikan SD swasta yang dengan kata lain dapat mengatasi permasalahan kuantitas pendidikan. Sisa permasalahan ini ada pada anak-anak yang tinggal di daerah terpencil. Nah, permasalahan pokok pendidikan di Indonesia yang selanjutnya yaitu kualitas pendidikan yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Suci Nazira. Selanjutnya yang ketiga, kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan merupakan hasil yang dapat diukur melalui kadar ketercapaiannya pendidikan itu sendiri. Nah, bagaimana pendidikan di Indonesia? Menurut survei Political and Economic Risk Consultant (PERC), kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia berada di bawah Vietnam. Data yang dilaporkan di World Economic Forum Swedia tahun 2000, Indonesia memiliki daya saing yang sangat rendah, yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. Selanjutnya, yang keempat, efisiensi pendidikan. Pada hakikatnya, masalah efisiensi adalah masalah pengelolaan pendidikan, terutama dalam pemanfaatan dana dan sumber daya manusia. Para ahli banyak mengatakan bahwa sistem pendidikan sekarang masih kurang efisien. Hal ini tampak dari banyaknya anak yang drop out, putus sekolah, banyak anak yang belum dapat pelayanan pendidikan, banyak anak yang tinggal kelas,
dan kurang dapat pelayanan yang semestinya bagi anak-anak yang lemah. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk menemukan cara agar pelaksanaan pendidikan menjadi efisien. Masalah efisiensi pendidikan mempersoalkan bagaimana suatu sistem pendidikan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan yang semestinya. Jika penggunaannya hemat dan tepat, sasaran dikatakan efisiensinya tinggi. Selanjutnya, efektivitas pendidikan. Nah, untuk efektivitas pendidikan, efektivitas merupakan suatu pengelolaan yang efektif sesuai dengan perencanaan atau program yang ingin dicapai. Nah, efektivitas pendidikan di Indonesia sangat rendah. Setelah praktisi pendidikan melakukan penelitian dan survei ke lapangan, salah satu penyebabnya adalah adanya tujuan pendidikan yang jelas yang tidak adanya tujuan pendidikan yang jelas sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Hal ini menyebabkan peserta didik dan pendidik tidak tahu tujuan apa yang akan dihasilkan sehingga tidak mempunyai gambaran yang jelas dalam proses pendidikan. Nah, dalam efektivitas pendidikan ini dibutuhkan untuk kejelasan dari seorang pendidik dengan tujuan menerapkan pendidikan kepada para pendidik dan memiliki tujuan yang jelas untuk menghasilkan anak-anak yang akan menjadi generasi bangsa dengan sumber daya yang dapat membantu Indonesia lebih maju. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Febriani, NIM 19045106. Saya akan melanjutkan materi yaitu relevansi pendidikan. Sesuai dengan tujuan dari pendidikan adalah menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Oleh karena itu, sistem pendidikan harus dapat menghasilkan iuran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Jika hal itu tidak dapat teratasi, maka telah mencakup masalah relevansi pendidikan. B. Tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan. 1. Pendidik bukan berasal dari lulusan yang sesuai. 2. Pendidik kurang menguasai dari 4 kompetisi yang harus dimiliki oleh pendidik maupun tenaga kependidikan, sehingga hal ini menyebabkan adanya masalah kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang kurang baik. Yang ketiga itu pendidik terkadang menjadikan mengajar hanya untuk menggugurkan kewajiban sebagai pendidik, sehingga dia mengajar secara tidak maksimal. 4. Pendidik belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan masyarakat. Fenomena itu ditandai dari rendahnya mutu lulusan, penyelesaian masalah pendidikan yang tidak tuntas, bahkan lebih berorientasi proyek. Akibatnya seringkali hasil pendidikan mengecewakan masyarakat. Yang kelima itu pendidik mengajar tidak sesuai dengan silabus, sehingga target dari tujuan pembelajaran tidak sepenuhnya tercapai. Hal ini tidak sesuai dengan kompetisi pedagogik yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan PP nomor 19 tahun 2005 pasal 23 ayat 3 yang berbunyi kompetisi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini yang meliputi kompetisi pedagogik, kompetisi kepribadian, kompetisi profesional, dan kompetisi sosial. Sekian hasil presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Banyaknya pendidik yang belum memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 seperti pengajar pada tingkat SD atau MI setidaknya memiliki ijazah S1 atau D4. Namun pada kenyataannya masih banyak tenaga pendidik yang masih belum memiliki ijazah S1 atau D4. Tenaga kependidikan biasanya masih berasal dari tenaga pendidik yang merangkap tugas menjadi tenaga kependidikan seperti tenaga administrasi dan tenaga kepustakaan.
Penanggulangan permasalahan pokok pendidikan di Indonesia. Pemecahan masalah pemerataan pendidikan dapat dilakukan dengan cara konvensional. Yang pertama dengan membangun gedung sekolah, dan yang kedua dengan menggunakan gedung sekolah tersebut untuk double shift atau sistem bergantian pagi dan siang. Cara inovatif dapat dilakukan dengan kejar paket A dan paket B, serta dengan belajar jarak jauh seperti dengan universitas terbuka. Penanggulangan masalah pendidikan ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas tenaga pengajar. Jika kualitas tenaga pengajar baik, maka mungkin akan menghasilkan lulusan pendidikan yang siap untuk menghadapi dunia kerja. Pelaksanaan pendidikan yang lebih terorganisir dengan baik juga akan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pendidikan. Pelaksanaan kegiatan pendidikan seperti ini akan dapat lebih bermanfaat dalam usaha untuk menghemat waktu dan tenaga. Kesimpulannya, pendidikan memiliki hubungan yang erat dengan pembangunan. Pendidikan berperan untuk menyiapkan sumber daya manusia untuk kemajuan negeri. Hal ini dikarenakan sasaran pendidikan adalah manusia yang merupakan terlibat dalam pembangunan dan upaya orientasi pendidikan untuk masa depan. Itulah materi dari kelompok kami tentang permasalahan pokok pendidikan di Indonesia. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.